Aku sendiri ngelihat Indonesia kayaknya kurang apresiasi seni, Mas. Bener nggak? Bener banget. Bener banget itu. Kalau misalnya pembuat film di sini kan mereka nggak bisa buat film gitu. Kalau di luar negeri kan mereka buat film tinggal nawarin Ya. pasti diituin kan. Itu Korea maju, supportnya gila pemerintah. Iya. Gila. Gila. Ekonomi mereka bisa tingkat gara-gara drakor. Oke. Aku pengen bikin lo kayak Benny Mico dulu, Mas. Ngomong angkat realita yang sederhana gitu. Akhirnya kita berdua sepakat mau Bray and Mico nanti. Oke. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa ya. Tapi kayaknya kita ganti dikit kata-katanya karena kali ini kayaknya berhubungannya lebih ke komik. Jadinya skui baca, skip blow on. Nah itu kayak lebih tepat ya. Karena kali ini gue pengen ngajakin ngobrol seorang kartunis ya, bisa gue bilang, atau komikus juga bisa dibilang ya. Dan coba kalian bisa tebak siapa? Apa? Masashi Kishimoto. Bukan. Tapi jujur deh ya, kalau misalnya gue harus compare style gambarnya Masashi Kishimoto apalagi Ichiro Oda, gue kurang suka sih ya. Lebih suka Mas yang ini. Lebih suka ya, karena jujur gue idolain dari gue masih kecil guys ya. Pas gue masih di sekolah dulu ya, yang lain pas lagi jam istirahat pada main basket, ke kantin. Gue malah ke perpustakaan, Pak. Ya, baca salah satu bukunya adalah Benny and Miche ya. Mungkin kalian taunya Benny and Mice kali ya. Nah, ini adalah salah satu kreatornya. Coba kita ajak ngobrol ya di segmen Talk Show. Oke, nah ini udah ketemu sama Masnya nih ya. Mas, selamat siang. Selamat datang ya di rumah ya. Thank you banget loh. Ya. Rumah mungil gue ya. Aduh, keren banget loh ini dari kelihatan. Seni-seninya kayak seniman banget, kerasa banget gitu guys. Nah, ini Masnya saya panggil Mas Miche atau Mas Misrat aja atau gimana nih? Mas Miche aja. Mas Miche aja ya. Oke, nah tadi gue udah intro ya guys ya. Gue tadi udah ngomongin kalau misalnya kalian harus tahu deh, masa nggak tahu Benny and Mice? Wah, udah terkenal banget. Kalau umuran kamu mungkin banyak yang nggak tahu. Oh iya, itu dia. Itu masalahnya. Itu masalah. Kamu dari SD udah baca kan? Iya. Dari SMP udah baca. Iya. Aduh, kalau sekarang Gen Z nggak tahu lagi ya. Yang di bawah-bawah saya bacaannya udah beda, Mas. Mungkin si Juki, Lala. Iya, yang lebih modern. Ya. Iya, lebih modern. Cuman oke guys, gua gini, biasa kan kita ngomonginnya film ya atau series, TV series, tapi kalian lupa, ini kan channel sebenarnya bahasnya budaya populer, pop culture. Salah satunya adalah komik sebenarnya. Nah, ini kita nanya dulu sama legend ini sebenarnya. Kalian nggak tahu parah sebenarnya. Aku pengen nanya dulu sama Mas Misrat nih, Mas. Mas Miche. Mas Miche, lebih enak lah ya, Mas Miche. Nah, Mas Miche, maksudnya awal karir Mas Miche sebagai komikus tuh gimana sih, Mas? Buat Benny and Miche tuh. Awalnya passion ya. Passion Pasti ya. Kecintaan di dunia itu ya, dunia komik. Tapi background gua sih sebenarnya DKV juga. DKV. Gua lulusan IKJ, IKJ. Kesenian Jakarta. Ya. Dulu belum DKV namanya, masih Disgraf, Desain grafis. Iya, sekarang lebih meluas lagi kali ya. Nggak tahu di situ nggak ada jurusan kartun atau komik. Hanya ada jurusan Grafis ya. Iya, desain grafis Berarti aja. yang lebih ke Ada logo, seni murni, ya logo-logo lah itu. Bikin banner gitu ya. ya company profile, billboard apa itu kan ya, buat agensi advertising, periklanan gitu. Nah, gue nggak nemuin ada gue ini mau jadi kartunis. Kartunis ya. Soalnya Indonesia kayaknya apalagi di zaman itu ya Mas ya. Iya. Iya. Kan? Terus nggak ada jurusan itu, ya udah akhirnya gua sama Benny bikin koran dinding tuh di kampus. Di kampus, oke. Jadi melampiaskan unek-unek lewat komik kartun di koran dinding itu. Itu kritik-kritik juga tuh ya. Kritik di dalam kampus aja. Mahasiswanya berarti. Mahasiswa. Ini nih yang gue demen nih guys. Kenapa? Maksudnya dari semua komikus nih, gue paling favorit ini Mas Miche nih. Karena ini kalau kritik tuh ya udah terus terang aja Mas ya. Terus terang aja, karena gini Mas, saya curhat dikit Mas. Soalnya saya di YouTube ini banyak yang nggak suka saya kritik-kritik gitu. Baik, saya kan juga belajar film ya. Maksudnya kan saya
kritik dari unsur subjektivitas saya gitu. Ya, Nah ya. kan, nah tapi baik yang, aduh kritik nggak usah yang keras-keras amat lah, ya udah yang sopan-sopan, gila gitu. Nah ini, Sekarang kalau sopan suka nggak nyampe. nah itu dia, pas banget nih. Iya iya, oke berarti dari ini dulu ya, koran dinding Dari dulu. koran dinding itu 3 meter loh. Jadi gua berkarya itu sama Benny kadang 3 meter tuh berdua. Oh gila itu. Jadi kan ada kertas plano ya, A0 tuh, 1 meter kali berapa? Itu 3 lembar. Ah, itu 3 tuh- meter berarti. Metode medianya tuh apa tuh? Pakai apa? Manual kan? Manual. Belum ada komputer kan? Pakai cat. Airbrush, Airbrush. Airbrush. kompresor. Kok beda kelas nih. Jadi semua media gua pakai sama Benny. Oh gitu. Dari pensil warna, cat poster, pastel, sampai airbrush itu gue pakai semua. Keren. Kadang BW black and white aja hitam putih gue hajar di sana. Keren. Oke, baru dari situ dilirik sama Kompas ya. Ya, dari sana. Baru masuk ke Kompas edisi mingguan ya. Muncul tuh. Aduh dulu kayaknya sempet tuh dulu aku masuk Sebelum situ. Kompas malah dipinang sama penerbit dulu, Apa tuh penerbit itu? KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Oke, Masih satu grup sama Kompas lah. Oh, dari situ dulu. Ya, dilihat kan itu koran dinding gua berdua tuh kayaknya bener-bener jahil lah, pokoknya jahil lah. Jahil ini. Jahil, jorok, pasti lah ya. Iya. Nah, ini Jadi nih. gua ngajar mahasiswa yang ini kan sekolah kesenian ya. Jadi gua hajar tuh mahasiswa yang so nyeni tampilannya tapi nggak ada karyanya. Itu yang Oke. kita bantai. Itu dia. Jeans yang robek-robek, Gondrong nggak gitu. mandi tapi nggak ada karyanya. Iya, kelihatannya kayak, wih seniman Ya. banget. Padahal karyanya nggak ada ya. Itu yang kita hajar. Gitu. Itu dihajar, waduh. Baru dari situ meningkat lagi levelnya ya. Levelnya baru meningkat terus lah. Jadi kalau mengkritik emang ada tahapan ya. Ada tahapan. Ada tahapan. Kita mulai dari kecil dulu, baru bisa kemana-mana lah. Gitu. Sampai ke pemerintah dikritik ya. Sampai pemerintah akhirnya. Pemerintah dikritik, wah keren banget deh. Jadi jangan ada yang marah kalau kita Iya. ngeliat pemerintah gitu. Iya dong, justru harus dikritik dong Harus mas. dikritik. Penguasa harus dikritik. Harus dikritik, kalau enggak Itu ya. kan keprihatinan kita kan. Iya benar. Kritik membangun. Membangun iya. Membangun, ya kan? Iya benar. Oke. Nah mas, dalam membuat karya-karya mas Mice ini terinspirasi sebenarnya kartunnya dari apa nih? Semua genre gue baca. Semua genre ya, komik-komik gitu ya. Semua komik genre gue baca. Gue baca komik Eropa, kayak Tintin. Tintin, nah ini kesukaan gue banget nih guys. Gue baca Lucky Luke, gue baca Asterix, gue baca Smoop, gue baca Agen 212. Pokoknya Eropa gue hajar. Hajar. Jepang juga gue suka. Manga juga suka mas. Nggak tahu mas. Ya, gue baca Kung Fu Boy pasti. Kung Fu Boy, zaman kapan tuh ya? Dragon Ball. Pokoknya gue baca lah begitu genre-genre gitu. Kalau lah. kayak ini kan biasa penonton kita banyak kan Naruto, One Piece gitu, baca nggak mas? Mungkin gue ada ketuaan ya untuk baca. Iya. Karena gue harus ngikutin panjang Iya banget kan. bener. Oh itu banyak, apalagi One Piece. Panjang bener. Iya, yang dulu aja lo ya. Oke. Dragon Ball kan paling nyampe ya 60 seri lah gitu. Masih oke. Ini udah ratusan gitu. Aduh mah. Iya. Conan aja gue udah nyerah baca. Oh, gitu. Karena udah lebih ratusan udah ada. Kalau Amerika Marvel, DC. Gue baca lah pasti. Baca juga ya? Baca lah. Dari SD gue udah baca Superman, Ini Spiderman, Captain Amerika. Udah lah, gue baca semua lah itu. Emang seniman harus gitu ya mas ya? Harus semua. Semuanya harus ya, Ya. dijelajahi. Harus jelajahi biar jadi referensi kita tuh luas. Oke. Kalau cuma kita patokan, umpamanya, mohon maaf ya, kalau cuma patokan lu manga, Aduh. wassalam. Wassalam. Iya, Oke. karya lu akan jadi manga juga. Iya bener setuju banget nih. Kalau referensi lu banyak, lu akan bisa memodifikasi, Iya, membentuk bener. style sendiri akhirnya gitu. Oke. Itu juga di musik kan. Iya bener. Gue denger klasik, denger dangdut, denger jazz, Oh, gitu ya? denger rock, pop, apa semua. Semua ya. Gitu. Tapi kalau Mas Mica kayaknya favoritnya The Beatles nih. Iya, kelihatan. Tapi ada satu yang kita jagoin lah. Iya pastilah, pasti. Nah, Mas Mica ini kalau aku tanya nih ya, Ya. berarti dari semua komik nih yang Mas Mica udah baca, favorit Mas satu apa? Dari Malaysia, Wih, apa nih? Kayaknya aku nggak tahu kalau Malaysia nih. Datuk Lat. Wah, aku kurang tahu nih. Wah. Itu kayaknya harus deh. Karena itu dekat dengan kebudayaan kita ya. Oke. Ini Datuk Lat ada satu buku yang fenomenal itu Kampung Boy. Kampung Boy. Ya. Oke. Itu dekat lah dengan kita lah. Ah. Dan itu saya dapat inspirasi banyak dari karya-karya Datuk Lat ini.
Jadi yang memamerkan kenorakan gitu loh, nggak jaim gitu loh. Oh. Keluguannya apa adanya. Iya bener, apa adanya ya. Apa adanya itu. Kita belajar dari Oke. Datuk Lat. Untuk teknik style gambarnya juga ada terinspirasi dari situ. Ada terinspirasi lah sedikit. Oke. Nah, untuk style kita harus banyak terinspirasi dari beberapa lah. Nih, contoh ya, gua ambil karakter, gua ambil gigi gua aja. Gua ambil dari Bart Simpson. Simpson. Oh iya, sama ya. Belengkung-belengkung gitu ya. Gitu. Bart Untuk Simpson. outline emang gua ambil Datuk Lat. Datuk Untuk lah. arsiran gua ambil dari Josako. Ada tuh komikus Josako, komikus Amerika ya. Dia jurnalis juga tapi gambarnya gila. Gambarnya gila ya. Terus arsiran, pokoknya banyak lah. Tapi jadinya unik sendiri ya. Ya, akhirnya jadi style sendiri. Jadi unik sendiri nih. Gue baca Benny and Micha tuh gini guys, kenapa Ya. gue suka banget nih maksudnya Benny and Micha karena dari garisan-garisan outline-nya tuh kerasa kasar. Kasar, Bener ya Mas ya? Ya. Kasar banget dan itu jadi inspirasi gue sendiri. Kalau kalian tahu ya Kalau merchant kampungan lah ya. Tapi bagus Mas. Kampungan tuh keren justru. Jadi kesannya malah Indonesia banget Ya. kalau aku ngerasanya. Itu Gitu. kuat lah, lat kuat lah. Lat kuat. Oke. Nah itu guys. Jadi kalau misalnya kalian ingat merchandise official yang lantur itu kalau kalian perhatiin lagi ya itu banyak inspirasi sama Benny and Mitch sebenarnya gue. Cuman kalau aku kayaknya agak agak realis dikit ya kalau Agak dibanding realis, kalau Benny and Mitch kan kartun banget ya. Kartun banget. Gitu. Nanti aku pengen coba minta kritik juga boleh ya Mas ya. Nih gue jujur-jujuran ya, kalau mau nanti Masnya kritik bebas deh. Bebas oke. kritik gitu ya. Tapi oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya ini kan kita masih ngomongin industri kreatif ya Mas ya. Oke. Nah, Mas suka berarti pasti nonton film juga banyak dong ya harusnya ya. Semua genre film juga gua tonton. Gitu. Oh iya pasti ya. Nah, itu anak seniman pasti nonton banyak film ya. Nah, kalau film favorit Mas apa Mas? Film yang balas dendam. Agak ngeri. Gua suka thriller, Oh, suka thriller. suka drama. Dulunya drama. Tahu bisa beralih sekarang juga thriller gitu. Kalau Ya berubah-ubah lah. film lebih suka film lokal atau film luar nih Mas? Ya pasti film luar lah. Film luar ya. Memang industri kita masih belum ini luar ya. Kita akui lah. Kita harus jujur-jujuran dong ya Jujur. kan, jujur-jujuran. Soalnya aku aja kemarin mau kritik film Indonesia tuh, wah apa bang? Bilang nggak cinta negeri sendiri gitu. Tapi justru kita harus Gue suka banget film Jepang. Osamu Tezuka ya? Bukan ya? film apa? Film-film realisnya. Heeh. Movie-nya tuh Jepang gue aja. Ah. Osamu Tezuka. Heeh. Kalau animasi gue suka Hayao Miyazaki. Itu udah Ghibli. terkenal banget. Ya. Ghibli Studio, iya. Animasi itulah. Oke. Jadi gue pencinta Jepang juga. Iya harus Tapi untuk manga-manganya agak kurang, jujur. manganya. Berarti lebih suka nonton juga justru ya? Ya. Oh, mesti gitu? Nontonnya. Nontonnya. Oke. Nah, Kalau drama gue jujur gue suka Korea. kalau drama, drakor, Ya. jagonya Korea dong. Tapi bukan drakornya ya. Oh, bukan drakornya? Bukan. Contohnya apa nih? Apa ya? Gue baru nonton terakhir itu. Barusan gue nonton semalam. My Name kah? Bukan. Bukan. Kok jadi lupa ya? Ntar lah. Aku kemarin Baru nih. baru aja ya. Ya. Kan nomor 2 kayaknya di Netflix. Oh iya. Ya. Oh, oke. Kok jadi lupa gue ya dulu. Drakor tapi memang kalau misalnya drama Dua kata lah, dua kata. dua kata ya. Balerina, sorry satu kata. Balerina. Iya, kemarin lagi trending di Netflix ya. Iya. Pokoknya revenge itu nggak tahu ya. Oh, berarti Mas Misrat walaupun kelihatan dari seni-seninya benar-benar kayak kok kesan Indonesia banget tapi semua dari bermacam negara dieksplor semua ya. Harus gitu. Harus gitu. Gitu. Harus gitu. Nah, oke, kita langsung masuk nih ke satu tema nih. Nah, kalau misalnya ngomongin seni antara luar negeri sama dalam negeri nih, Mas. Nggak tahu ya, maksudnya Mas ngerasa sama kayak aku nggak? Soalnya kalau aku sendiri ngelihat Indonesia kayaknya kurang apresiasi seni, Mas. Bener nggak? Bener banget. Bener banget itu. Oke, nah aku Itu pengen nanya dari dulu ya sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah ini kenapa nih? Maksudnya ada permasalahan utama yang Mas lihat tuh apa gitu? Ya yang pejabatnya lah. Nggak ada lagi. Pejabatnya. Kenapa tuh pejabat? Apresiasinya sangat kurang. Hah, Jadi mungkin ya kita hanya dimanfaatkan lah. dimanfaatkan ya. Ya, dimanfaatkan nanti dilepehin gitu. Iya kan kalau orang Jawa bilang ya
hari ini tempe, besok apa gitu. Kalau pepatah Jawa ya. Iya. Jadi manis, ntar buang. Bener. Soalnya Dulu kan ada backcraft, ntar mati lagi. Ya kan? iya. Jadi ya begitu. Emang gitu ya? Ya padanya ya. Padanya. Iya, makanya ini kita apa adanya aja. Ngomong apa adanya. Nah, maksudnya Gue udah video call sama salah satu menteri langsung. Oh gitu? Ya gue nggak sebutin menterinya apa ya. wah. Ya. Bisa jadi eksklusif nih nanti. 15 menit udah ngomongin. Terus gimana tuh hasilnya? Nggak ada. Gak ada hasil. Nggak ada. Ya padanya kan ya. Ya buat membangun kan. Iya. Titik bangun. Bener. Soalnya kita kalau ngomongin seni ya, misalnya industri kreatif deh, mau dari komik gitu ya, Apapun itu iya, lah. film pun gitu kan. Film sekarang maksudnya kayaknya horor terus kan. Iya. Horor terus kalau kalian, makanya udah sering gue bilang nih, kalau kalian ke misalnya ke mall, wah pasti poster horor tuh berjejer. Kagak ada yang baru-baru lagi. Nah, kenapa bisa horor berjejer? Karena duitnya yang penting. Masyarakat horor udah yang penting duit ya. Kayak sekarang kan gini kan Mas, maksudnya kalau misalnya pembuat film di sini kan mereka nggak bisa buat film gitu. Kalau di luar negeri kan mereka buat film tinggal nawarin Ya. pasti diituin kan. Itu Korea maju, supportnya gila pemerintah. Iya. Gila. Ekonomi mereka bisa tingkat gara-gara drakor itu kan justru. Support banget sama pemerintahnya. Kayak maju. Ini kan dari filmnya kan maju akhirnya Korea itunya, pariwisatanya, Iya, bener. musiknya. Iya, semuanya langsung Iya, ke semua. area semua sekarang. Makanan, kulinernya, sampai make-upnya. Iya. Itu kan semua ditunjang sama pemerintah. Iya. Jadi uangnya digelontorin di film, dibantu, disokong, disupport. Faktor penghambatnya apa nih? Kenapa Indonesia? Ya pejabatnya udah apalagi. Tapi kalau misalnya secara bahan nih ya, secara bahan mentahnya, kita ada nggak secara? Wih, nggak usah dibilang lagi. Nggak usah dibilang lagi. Nggak usah Ini salah disebut satunya lagi. Mas Mice nih. Iya. Jujur gua berkarya berapa? Hampir 25 tahun. Aduh, udah lama. Gak ada satupun support, nggak ada dari pemerintah. Iya ya. Ya gue juga nggak ngarep. Nah ini ya semoga. Jangan berharap. Iya. Jangan berharap lebih lah. Oke. Ya, itu yang kita semua kreator nantikan, ada nggak sih nanti satu rejim yang mengapresiasi profesi kita, itu aja sih sebenarnya. Iya. Semoga ya Mas ya. Semoga amin. Karena memang kita sebenarnya anak-anaknya berbakat semua ya. Kalau misalnya pikir, nggak usah dibilang. nggak usah dibilang. Nggak usah dibilang. Ya maksudnya kita. Tapi semua perlu support. Jadi yang bertahan ini emang yang nggak mengharap support, dia bisa sendiri. Berjuang sendiri. Nah, tapi itu kan masalahnya Mas. Kalau misalnya sekarang kan mental anak sekarang, kalau misalnya nggak disupport, udah habis Mas. Langsung ke arah yang lain aja. Udahlah, ngapain gua di bagian seni kagak dapat, gak ada duitnya, nggak ada supportnya. Gitu ya Mas ya. Ya, modal semangat lah. Modal semangat. Sama ya gue bilang lagi, balik ke passion Passion kita. ya? Passion. Iya, passion. Ya udah, kita senang-senang aja lah. Oke. Walaupun tanpa support apa kita juga bisa kok sebenarnya. Asal tidak diganggu, itu aja. Asal tidak diganggu. Udah bagus lah, nggak diganggu udah bagus. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin, kalau misalnya Mas Mice ini kan dari dulu Benny Image lebih ke arah kritik kan Mas. Konten-konten ilustrasinya tuh mengkritik sana sini, semua dikritik. Semua dari bawah sampai atas. Lewat satir biasanya ya. Satir, komik Lewat satir. komedi. Komedi satir lah. Komedi satir. Nah, ini saya juga pengen terapkan sebenarnya nanti kita ngomong-ngomong. Karena gue masih skripsi, guys. Butuh ini bimbingan dari sepuh nih. Nah, oke. Nah, kalau dalam kritik sendiri nih, Mas. Mas Mice ini ngerasa nggak misalnya makin kesini sekarang kita kritik udah nggak sebebas dulu nih? Atau enggak? Apa ya? Agak rancu sih. Agak rancu ya? Ya agak rancu. Mau dibilang nggak sebebas dulu, terlalu kebablasan juga bisa bilang iya. Jadi kritik itu ada apanya ya? Ada tekniknya juga. Ada tekniknya juga. Ya. Gue kalau ngeritik selalu berangkat dari satu gelisah. Gelisah dulu, oke. Kegelisahan apa dulu kegelisahan ya? Nih. Ini semua harusnya berangkat dari sini. Gelisah tuh bisa kesel ya kan. Jadi gue nggak sampai marah, nggak. Iya. Sampai fitnah. Oh itu mah udah. Itu udah salah sih. Iya udah salah Caci itu. maki ke personal yang langsung bakmu Iya. juga. Ya nggak bisa begitu juga. Gak bisa gitu juga ya. Karena masih tinggal di budaya sini. Gue masih gue injak bumi lah. Oke. Di mana gue berpijak, gue masih pikir itulah. Oke. Nah, kalau misalnya ada batasannya nggak Mas sebenarnya kalau kritik?
batasannya tuh di mana gitu? Ada. Apa tuh batasannya? Jangan menyinggung apa ya? Yang Personal. tadi personal ya. Caci maki, fitnah, sara. Sarah itu udah keras. paling Ya, janganlah. iya. Jangan itu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau gua pernah bikin apa ya? Kalau mau samain luar sama kita jangan disamain sih. Kita tetap berpegang teguh budaya kita ya. Oh ya, kalau misalnya di Amerika kan udah liberal banget ya. Ya, udah lo mau gambar presiden lu injak perutnya juga boleh. Oh, berarti jangan sampai ke sana. Jangan. Itu udah black humor lah maksudnya ya. Oh, tetap kita harus pakai budaya timur, kita harus pertahankan gitu ya. Tetap. Itu Bukannya dia. sotoy ya. Iya. Bukannya belagu apa ya, kita lihat juga lah masyarakat kita kayak gimana, bisa nerima apa enggak. Oke, jadi lebih ke Kata-kata kasar juga kasar ya paling bangsat. iya itu kalau itu masih nggak apa-apa lah ya, masih anjing apa. Iya. Tapi kalau udah jangan. udah yang vulgar Ya, gitu. udah. Iya, saya setuju banget sih, Mas. Pornografi juga dibatasin. Dibatasin lah ya. Iya, jangan terlalu liberal lah kita lah. Iya. Ya kita tahu lah ada yang liberal nggak apa-apa. Ya, itu ranah lu lah. Jadi gua nggak masuk ranah lu gitu. Iya, karena kan sekarang masyarakat sekarang aku lihat-lihat kan kayak mereka udah pengen, lihat nih Amerika, kayaknya mereka kalau mau bisa dimasukin sini nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. itu dia. Oke, sebentar. Ini kita cari dulu bahannya nih ya Ada rambu pertanyaannya. ya, ada rambu pokoknya. Oke. Nah, sekarang gini. Seru loh ngomong sama lu. Iya, karena memang kita ngelantur namanya, Mas. Nah, sekarang kita beralih ke zaman sekarang yang udah lebih modern sekarang nih. Oke. AI. Nah, ini Oke, dia. AI. Nah, kita kan sama-sama seniman, Mas. Meskipun masa legend saya di sini cupu sekali. Enggak lah. Junior nih ya anggapannya, aduh masih cupu banget lah guys. Tapi di sini mungkin aku ada kegelisahan yang mungkin mewakili seniman-seniman di luar sana mungkin ya, sama teman-teman aku juga mahasiswa mengenai AI ini, Mas. Soalnya kalau ngomongin AI sekarang film juga kena kan. Kemarin ada yang namanya misalnya WGA Strike, SAG-AFTRA. Kalau di film itu gini, Mas. Sekarang mereka nih lagi demo-demo para penulis skripnya karena mau diganti sama AI, Mas. Iya. Jadi mereka itu mau digantiin karena nggak tahu ya, lebih gampang, katanya lebih bagus juga penulisan skripnya. Iya, lebih bagus, lebih nggak makan modal kan. Jadi Itu caranya gimana? aku juga nggak ngerti. Maksudnya kalau Mungkin dia ngetik apa, minta cerita apa gitu, nanti keluar gitu. Iya, AI, iya bener gitu. Nah, maksudnya sekarang script writer itu kan pada ini itu di WGA Strike ya, kalau kalian tahu kan. Pada mogok kerja sekarang semuanya. Makanya sekarang film-film kehambat. Gitu. Kayak misalnya film Marvel tuh kehambat semua, Mas. Kemarin Captain America mau ada yang keempat misalnya nih kan ya. Keundur gitu. Seri-seri MCU juga keundur. Itu gara-gara WGA Strike. Mogok kerja. Dan pemerannya juga di SAG-AFTRA. Aktor-aktornya juga katanya banyak yang mau digantiin sama AI juga. Di TV udah ada AI pembaca. Nah, iya pembaca berita ya kemarin ya. Salah satu media TV tuh kalau kalian tahu. Nah, sekarang aku pengen tanya nih mengenai hal itu. Pendapat Mas tuh gimana? Gue sih nggak takut sih sama AI. Gak takut ya? Enggak. Sama sih, gue juga. Iya kan? Iya. Kita juga ngelihat aneh lah AI itu. Iya, maksudnya kalau memang kita punya Aneh. Iya, kita kan manusia ya. Menurut aku manusia gak bakal bisa tergantikan gitu ya. Setuju. Itu poinnya. Itu. Manusia tidak akan bisa tergantikan. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Udah, itu aja ambil patokannya. Iya. Wah, itu udah gak bisa didebat dong. Udah gak bisa didebat itu. Iya, maksudnya apalagi maksudnya kita kan Karena nyiptain seniman. AI juga manusia kan. Bener. Ya mungkin kendala mengenai manusia sama AI mungkin paling di budgetnya aja kan. Kalau misalnya AI kan budget murah gitu. Ya sekarang kan editor juga udah tinggal cek. Sekarang opening TV series tuh banyak pakai AI, Mas. Iya. Jadi aku lihat tapi kesan seninya jadi hilang. Itu yang Pasti hilang. Pasti hilang ya. Pasti mungkin dia akan hip ya. Tapi kita nggak tahu berapa lama. Akan orang baik lagi kok. Ini contoh ya NFT ya, sempat boom. Wah, sekarang udah kagak ada nilai jualnya. Ada hilang. Iya. Udah digital ya sekarang. Semua internet. Tapi orang kangen lagi offline kan? Iya kan? Orang tetap butuh ketemu,
person to person. Iya, Iya kan? Transaksi jualan juga hand and feel. Pegangnya ya, Megang rasanya gimana? rasa feel. Iya kan? Ketika iya kan? Bener. Semua kan akan begitu, akan balik lagi kok. Bener. Mungkin ada Mungkin masanya. teknologi ya digital, Iya. alat bantu lah buat kita. Oke. Itu aja. Ya kita maksudnya nggak usah muluk-muluk apa lu digital gitu ya. Enggak juga. Nggak juga. Iya. Kita butuh juga tetap. Heeh. Tapi jangan sampai 100%. Oh, digital semua ya, sampai pakai AI juga. Ya. Iya. Nggak usah takut lah. Nggak usah takut tuh guys ya, nggak usah takut. Ini kan Nih. lukisan lagi booming lagi kan? Oh gitu ya? Iya. Lagi booming lagi ya? Lukisan manual itu lagi booming lagi. Hmm. Udah banyak yang jual 45 juta, 400-an juta, dan yang beli ngantri. Oke. Kangen lagi kan orang. Karena balik lagi ya semuanya ya. Orang kangen kanvas ya kan? Iya. Chat lagi ada langsung gitu. Iya pasti ada masanya bakal bosen juga digital lihat secara ini ya. Dari online ya. Sama bener-bener. Aku juga ngerasa kayak, aduh sekarang kayak udah nggak ada lagi tuh komik-komik yang buku-buku cetak asli itu. Kayak makanya kemarin aku kan baru beli tuh buku yang presiden ke presiden, bukunya Mas Benny ya. Ya. Aku mau beli lagi karena aduh kangen juga, Ada kan pegang kangen kertasnya ya. gitu ya. Pegang kertas gitu kita koleksi yang Koleksi itu ya. Jadi kita punya. Gue juga masih majang-majang buku. Walaupun jarang dibaca ya. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang kan semuanya e-book, serba e-book ya sekarang ya, serba. Gue nggak bisa lama gue baca e-book. Kayak di layar HP gitu ya. Nggak bisa. Kemana-mana enakan buku lah ya Mas. Enak ya. buku lah. Enak Pasti. buku, Gue masih gitu. beli buku. Masih sebulan sekali masih ada gue beli. Tuh ya guys. Jadi nggak usah takut sama AI ya. Nggak usah takut sama AI. Jadi karena kalau misalnya kita punya otak kreatif, Ya. pasti melebihi AI pasti ya. Nah, itu yang buat AI juga manusia kok. Oke, setuju. Oke. Nah, kita udah ngomongin panjang lebar, gila dari berbagai macam situasi ya. Nah, sekarang coba kita ke Mas Mica-nya nih. Mas Mica itu kan dulu terkenal sama Mas Benny ya. Benny and Mice ya, dari dulu kita bilangnya gitu. Tapi kan semenjak 2010 Ya, kamu tinggal tahu ya? aku tahu karena sebenarnya aku gara-gara ini ya, dari aku pas ke Gramedia tuh sempat ngelihat kayak, loh ini kok Mice Cartoon doang nih. Benny-nya mana nih? Ini mana kok Mice Cartoon doang. Nah, aku mulai mikir dan ya, oh kayaknya udah pisah nih. Terus aku cari-cari beritanya, oh ternyata emang bener udah pisah. Nah, aku boleh nanya-nanya dikit gak nih Mas? Kenapa? Kenapa nih? Apa mungkin pasti udah banyak lah ya media yang ngeliput kenapa ini? Udah lah, banyak pasti lah. banyak lah ya. Udah penuh lah. Saya sayangkan sih itu. Nah, saya sayangkan. itu- Mungkin kelamaan ya kita berdua ya. Kelamaan ya. Cowok sama cowok lagi ya kan. Oh sempat dikira. Beneran loh ini. Oh ya? Oh bener ya? Bener. Jadi Tapi orang Indo yang begitu. ya kita bubar ya untuk menghindari fitnah itulah. Oh gitu. Enggak lah. Enggak ya, tapi pasti ada. Pasti ada sesuatu selek lah. Jujur ada selek kita. Tapi itu normal lah ya. Normal lah. Normal lah. Ya band juga. Berapa bubar. 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih. Lebih ya. Berdua terus kan pasti ya. Ya Dewa juga bubar ya kan, Once sama Ahmad Dhani kayak gitu-gitu kan. Iya pasti. Iya. Pasti ada Naif aja yang itu bubar juga. Bubar. Kecuali Upin Ipin guys. Kalau itu selalu bersama dan gak tua-tua. Cuma Itu bedanya kan. Itu bedanya. Jadi sama Upin Ipin. Iya. Kalau Upin Ipin benar-benar full karakter kartun kan. Kalau kita emang ada orangnya berdua. ada orangnya. Ada orangnya berdua. Aslinya tuh ada. Gitu. Nah, itu juga yang bikin mungkin Mas Mica ini lebih ngebuat karya yang realis gitu ya. Maksudnya Iya. ada di dunia nyata. Itu. Maksudnya dibandingkan bikin IP karakter sendiri yang dibikin film, mau dibikin komik iya, gitu. iya. Nah, Mas Mica sama Mas Benny waktu itu lebih mikir udah bikin gambar karakter sendiri aja, Iya, gitu aja. dan menggambarkan situasi permasalahan budaya politik di saat itu gitu ya. Nah, itu Realita. realita aja. Realita aja semua. Karena gue ya udah 25 tahun gambar realita nggak bisa habis. Oh gitu ya. Nggak habis. Justru kalau ngomongin realita kagak ada habis-habisnya. Nggak ada. Nggak perlu ngarang. Karena nanti datang sendiri ya masalah baru. Iya, selama orang hidup ya masih banyak begini hidup, dinamikanya gimana orang. Iya, apalagi di Indonesia ya, Mas. Itu dia. Apalagi Indonesia, Jakarta, kota besar gini. Iya, bener-bener. Nggak habis. Nggak habis-habis. Iya. Jakarta loh. Dinamis.
Beda kalau gue tinggal di Singapura ya. Wah, itu mah nggak ada. Susah ya kita Berasa bikin ya? karyanya ya. Berasa kan? Berasa banget. Iya. Oh, di Indonesia baru selesai Sambo, ini ada Ya, Jessica ada- Mirna. Iya, udah banyak banget nih masalah jadi. Banyak banget. Kesehariannya aja udah banyak. Nggak kaku kok, nggak kaku. Gue pernah ketemu orang teman Singapura, gue bilang enak banget negara lu dia bilang. Nggak kayak gua di sini. Kepala gua kayak kuntilanak kayak dipaku begitu. Oke. Iya. Iya. Dia bilang dia yakin lu nggak ada pemerintah kayaknya bisa hidup deh lu. Oh iya ya, udah tertata banget ya. Jadi kayak orang lu berjuang sendiri bisa. Iya, Bergerak sendiri gitu. Masa masyarakatnya juga udah punya ini sendiri, punya tahu yang mana yang benar, Iya, yang mana iya. yang salah. Ya mereka kan buang sampah, ini ya langsung dendanya berapa Ya, gitu. enggak kan? Kita udah pasang segede gaban ya, tanda jangan buang sampah, masih aja ya. Itu, tapi serunya di situ ya Mas kalau serunya di situ. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ngomongin ini kan banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kan aku ngelihat model-model kayak Benny and Mitchell tuh kayaknya kayak the one and only gitu. Apalagi makin ke sini kayak udah nggak ada lagi nggak sih Mas? Maksudnya yang kayak Udah Mas nggak ada. Mitchell yang sekarang ngelihat dunia realita seperti apa di bawah satir seperti Ya, itu gitu ya. Sekarang aku ngelihat kalau kartun-kartun kayak misalnya kita sebut brand aja ya, nggak maksudnya ini kita ngomong ini aja, luas aja kayak misalnya Tahi Ya, Lalat oke. atau misalnya si Juki Oke. ya si Nopal gitu-gitulah. Oke, ya, Itu sampai sasi lah kalau iya, apa. itu kan banyak tuh ya. Dan aku sering ngeliat selalu di HP ya. Kalau kayak gituan ya, udah lihatnya di HP digital. Nah, itu aku ngerasanya kalau ini buat gua sendiri ya guys ya. Ini mungkin subjektif gitu ya. Kalau Subjektif lah, subjektif banget nih. Ya. Ya namanya seni juga subjektif Iya lah ya lah. Mas ya, iya kan. Nah, kalau dari gua sendiri guys, kalau gua itu ngerasa seni-seni zaman sekarang terlalu dibikin serba minimalis, serba simple gitu ya. Mungkin emang arahnya udah ke sana dan memang lebih ke arah receh, lebih ke Oke. arah bercandaan-bercandaan anak zaman sekarang Ya, gitu. Memang sih lucu gitu ya kalau Ya. gua ngeliatnya ya guys ya. Setuju. Receh tapi ya kalau ada yang suka ya nggak ya gimana ya kan? Ada beberapa yang suka. lah. Iya. Nah, tapi maksudnya kalau kayak gua sendiri ya guys ya. Kayak aku tuh lebih suka maksudnya kayak Benny and Mitchell tuh ngebawa dunia realita ini. Maksudnya kayak ada something yang diutarakan. Ya. Oke. Heeh. Nah, Ada kegelisahan di sana. Ada kegelisahan. Ada kritikan di sana. ada kritikan itu. Ya kan? Itu dia. Itu dia tuh. Nah, aku lihat udah nggak ada tuh sekarang. Ya mungkin alhamdulillah ya gue dilahirin bukan di era digital ya. Iya. Itu juga itu ngaruh sih. Iya. Jadi mungkin yang muda-muda mereka lahir di generasi digital, apalagi yang di generasi Covid lagi yang lebih Waduh, itu kasihan lebih lagi. parah lagi ya. Lebih parah lagi kasihan. Wah, setelah pandemi sekarang semua digital, Iya. bener-bener semua digital tuh. Semua digital. Jadi semua serba instan. Ya kan? Oh iya. Nah itu TikTok scroll Ya. cuman berapa menit udah nggak ada yang mau lihat video panjang yang video diskusi kayak gini tuh Udah. udah Ya, anak-anak karena bocil itu ya. Karena kebiasaan instan itu. Jadi segalanya mau instan. segala mau instan. Membuat apapun instan. Jadi berpikir dah receh aja lah, ringan aja. Dan pembaca emang nggak mau juga yang berat-berat. Itu juga. Makanya kangen juga kan sama yang berat-berat akhirnya. Iya, kangen juga. Makanya gue bilang semua Pasti ya satu titik ya. pasti akan beban. Nah, kalau misalnya masyarakatnya mungkin satu saat bakal ke arah sana lagi, sekarang kreatornya nih Mas, gimana caranya membangunkan kreator-kreator seperti Mas Hica ini gitu? Nanti juga ngikut kok. Masih ada yang ngikut kok nanti. Apalagi maksudnya ditambah lagi tadi kita ngomongin di awal supportnya kagak Ya. ada nih. Gitu. Dan support pembeli juga nggak ada kan. Sekarang kan orang, wah udah gue baca Nah, iya. gratis kok. Iya. Di online nggak ada. Iya, film bajakan. Banyak. Netflix murah banget. Iya kan? Iya. Tapi kan gue yakin masih ada yang suka nonton di bioskop. Kan beda feel-nya kan. Bioskop. Kayak gitu-gitu loh. Feel-nya gue baca di komik langsung Langsung itu ya. begini kan beda. Ya kan? Masih ada lah. Masih ada lah orang-orang Masih ada itu ya. lah. Masih ada. Masih Ya, ada. kita ada harapan lah ya. Nah ini tahu komikus John Bray nggak? John Bray, nah ini aku jujur aku kurang tahu. Kurang tahu ya. Itu John Bray udah bagus juga lah. Untuk receh lah ya. Ini Receh. di zaman ini ya. Di zaman ini. Nanti lihat lah. Komiknya sangat Sri Mulat lah. Oke. Nah dia juga ada kegelisahan itu. Ini komikus milenial ya. Oh. Ada kegelisahan itu juga dia udah. Oke. Aku pengen bikin lo kayak Benny Mitchell dulu mas.
ngomong angkat realita yang sederhana gitu. Akhirnya kita berdua sepakat mau Bray and Mitchell nanti. Oke. Gue sounding di sini lah ya. Wih, eksklusif dapet loh. Oh, pengganti Mas Benny nih beneran nih. Bukan pengganti lah, enggak. Oh, Enggak ada yang bisa jangan. menggantikan Nggak Benny. bisa. Enggak ada yang bisa menggantikan. Mas Benny juga menambahkan. Oh iya sangat. Gue sangat banyak belajar dari dia. Iya. Bukan dari ilustrasi doang ya, dari pemikiran juga kali ya. Yo sangat. Sangat ya. Sangat. Nah, kalau menggantikan nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi pokoknya di saat ini Mengisi kekosongan ini. mengisi kekosongan. Oke. Wah, keren banget nih. Kita tungguin ini kapan nih, Mas? Baru ada 5 cerita kok. Sedang digarap. Wah, Tunggu keren ya. banget nih. Akhirnya. Karena aduh, Mas, sekarang apalagi gini, kita kan ya balik lagi kan tadi kita ngomongin masalahnya bahan-bahan mentahnya tuh kalau mau dimasak istilahnya tuh udah waduh Ya. kualitasnya udah grade A semua gitu. Banyak. Ditambah lagi seni budaya kita Ya. kan waduh gila dari berbagai macam suku budaya itu kan Indonesia kan luas banget. Setuju banget. Jadi lengkap banget sebenarnya nih kalau mau dimasak gitu. Tapi yang jadi permasalahan satu kreator aja ngomongin Jogja aja. iya, wah itu udah bisa Kita udah ngomongin Semarang sendiri, iya. ngomongin Salatiga sendiri, Iya, udah. ngomongin Solo sendiri, ngomongin Sulawesi, ngomongin Banyak banget. Nah itu kan nggak keluar itu kan semua perlu nih. support. Mau dari yang kasih duitnya sama pembelinya nih. Iya. Nah Dua itu. konsumennya masalah kan sekarang gara-gara sekarang semua sekarang masalahnya anak kecil bocil-bocil Mas masalahnya Mas. Ya. Kan penerus kita kan bocil-bocil Ya. nih. Nah bocil-bocil kan udah sekarang Korea. Kalau nggak Korea sekarang ngeliatnya udah Marvel DC sekarang kan superhero mau Bumi Langit tau kan Mas? Ya, Bumi Langit. Aduh udah makin lama filmnya udah makin ini Mas. Ngedrop. Maaf ya. Iya, ya kita ngomong apa adanya, Apa nih. adanya ya. Kalau gua sih jujur Kenapa aja. nggak Godam yang diangkat gitu Iya, loh, ya. itu kan keren banget ya dulu ya. Pangeran Melar, banyak loh Iya. karakter lainnya. lah, Iya bisa makanya. diangkat. Nah, maksudnya kan ini nih bocil-bocil yang anak-anak muda sekarang tuh nggak suka, belum ada minat ke arah sana, ke dalam negeri kita. Ya. IP lokal gitu. Mereka selalu ngeliatnya luar, nggak peduli sama ini. Ya itu karena serangannya kita bukan serangan sih, emang ya negara mereka kan support Support. Berarti kita memang Itu sistemnya dulu ini harus sistem. diperbaikin ya. sistem. Sistemnya nih. Tolong ya, Pak. Tolong ya Pak, tolong ya. Siapapun Tolong, Pak. ya presidennya nanti ya. Iya. Semoga denger ini. Dengar. Aduh, keren banget nih akhirnya nih. Guys ya, memang aku Nah, ini Masih. gua tarain di sini ya. Gua 2 bulan 3 bulan ini gua lagi sibuk banget. sibuk banget apa Keliling tuh? gua kemana-mana, bolak-balik Bandung, ketemu Iya. orang sana sini. Iya. Gua udah ketemu, kenal Pidi Baik nggak? Oh, itu kan pembuatnya Dilan kan? Nulisnya Dilan. Baru 2 kali ketemu beliau. Oh gitu. Kenapa tuh? Kita mau bikin lembaga komik Indonesia. Wah, ini bisa Ini biarin ya, jadi. ngomongin aja ya. Ini karena kegelisahan terhadap dunia Iya, komik iya, kita yang iya, mulai agak runtuh ya. Jadi kita mau bikin lembaga itu, dan kita mau cari wadah di mana nanti sana ada galeri, Ini kita ada bangkitin lagi nih ya. aktivitas di sana. Wah, ini Gitu. aduh ini aku suka banget nih kalau kayak gini. Apalagi anak Coba kalau DKV ada nih ya. pemerintah support kan enak banget ya. Iya, udah tinggal ya. Kan sekarang bingung nyari investor mana. Iya, karena sekarang nggak tahu ya, pemerintah kan lebih mikirnya apa-apa serba duit ya. Maksudnya mikirannya kemana-mana udah bisnis aja. Jadi gua kasih, lu balikin segini. Udah nggak peduli masalah pendidikannya. Lu masih muda kok udah paham itu sih. Aduh itu masih dikit Mas. Masih dikit lah aku belajarnya lah ya. Masih dikit. Ini aku cuma mewakili lah beberapa di ini ya. Karena aku Kenapa sih nggak mau melegasikan sesuatu itu loh, budaya gitu loh. budaya. Iya, Kan kuatnya di situ Indonesia Iya, ya. itu loh. Nanti kalau mau ngomongin bisnis, duit nanti bakal ada. Nanti kan. Ada lah efeknya. Ada. Yang penting mau ini dulu invest di seninya Ya. dulu kan nih, seninya dulu. Gitu. Pasti kan orang lu gimana kalau misalnya kan idenya kan konsep awalnya gimana caranya kita bikin seni Indonesia nih malah ke luar negeri nih. Kayak Ya. Korea ke sini gitu kan. Iya. Orang-orang luar nih, wih keren nih Sri Mulat misalnya. Iya, kan bisa kan dibawa. wayang kayak dibikin misalnya lebih modern kan nggak apa-apa juga. Iya.
tapi yang penting esensi seni budayanya itu ada gitu guys. Ya, aduh, keren nih, Udah keren kita nih. angkat tangan lah Korea lah. Iya ya. Yang satu baca emang disupport abis. Support abis ya. Iya. Oke, setuju banget. Oke, ya aduh ini udah ngomong panjang lebar. Abis ini sebenarnya gue masih mau ngomong panjang lebar mengenai skripsi gue sebenarnya. Ya. Tapi sedikit bentar Mas, ini aku Ya. ada beberapa karya aku ya. Oh, Aku tolong dikritik. oke. Mau di tolol-tololin nggak apa-apa Mas. Karena memang aku juga kalau film juga kalau misalnya ada yang misalnya tulisan ceritanya kok aduh aku kritik abis-abisan Mas gitu Oke. soalnya. Nah, jadi ya udah aku fair-fairan aja kan. Kalau misalnya aku ada karya, kita kritik aja. Nah, ini misalnya karya pertama aku nih Mas ya. Oke. Ini sebenarnya waduh, copot-copot nih. Ini guys ya. Nah, ini nanti ada fotonya di sini ya yang udah diwarna. Ini kan sebenarnya lebih ke gambar manualnya belum ada. Itu manual ya? Manual. Belum diwarnain. Warna aku pakai biasa pakai Photoshop warnainnya kan ya. Nah, ini aku di sini mau gambarin Spider-Man ya. ya. Nah, Tapi ini dengan style Chinese apa Jepang? Jepang sebenarnya. Jepang kan? Jepang. Oke. Nah, kalau di sini aku mau gambarin kayak sebenarnya ini nelayan Jepang. Nelayan, oke. Nelayan Jepang yang sebenarnya dia kerja keras, Mas. Oke. Dia kerja keras buat nafkahin anaknya. Jadi di tepi pantai itu ada anaknya ngelihat. Bapaknya tuh lagi kerja. Oke. Nyari ikan buat anaknya. Masih banyak nelayan kan memang di Jepang kan? Iya, nah anak-anaknya ini memang fans Spider-Man Mas dari dulu. Ini cerita aku aja ya. Gitu ya. Makanya demi mencari nafkah tapi buat senengin anaknya juga dia pakai topeng Spider-Man gitu loh. Pakai jaring nelayan ini aku ibaratkan Oke, pakai jaring Spider-Man gitu. Nah, ini kan manual. Nah, aku pengen dikritik gimana nih Mas gambar aku nih Mas. Kalau gua mah ya nggak pernah permasalahan teknis. Oh gitu. Gak Iya. pernah masalah teknis ya? Nggak pernah. Oh. Cuma berapa persen lah Oh gitu. dari sebuah karya. Gua selalu mengutamakan konsep, Konsep, tema. tema. Konsep tema lu udah mantep banget. Thank you Udah loh gua Mas. Mantep udah lu. Thank you loh Mas. Iya. Thank Gua you. sama pemikiran gua PD baik begitu. Wah. Makanya gua klop. Oh gitu. Oke. Nah, ini nih. Konsep. Aduh, duh. Kalau konsep lu kuat, udah pasti kuat itu karya. Oke. Iya, jadi nggak usah mikirin sebagus apa sih Shinchan gambarnya. Iya, bener juga ya. Iya. Hah? Bagus apa? Datuk Lat yang Malaysia itu urak-urak. Tapi Konsep kuat. tetap secara estetika kan harus di ini dengan Mas ya. Iya, Secara tetap. estetika. Heeh. Tapi kan berapa persen dari itu? Yang penting konsepnya dulu ya. Konsep. Oke. Gue lebih suka ngeliat karya yang konsepnya kuat Oke. daripada yang beautiful gitu. Oke, nggak ada maknanya, nggak ada konsepnya. Oke. Jadi cuma pajangan aja. Iya. Jadi hiasan kalau itu. Oke. Nah, ini Semua karya harus bercerita. Nah, ini kayak salah satu ini cerita nih. Oke. Kalau ini kan aku ceritanya itu adalah gimana Oke, ini ada si It ya. Ya, Pennywise. Oke, ini si Johnny Depp. Ya, Bukan, Jack Sparrow, bener. Ya, pokoknya udah lah. Ini, aduh, siapa ini? The Mask. The Mask. Ini E.T. Iya, Steven Spielberg. Spider-Man. Ini Spider-Man. si King Kong. Star Wars. Darth Vader. Oke, ini Ini Harley Quinn, Mas. Oh iya. Harley Quinn. Nah, ini kok konsepnya ini adalah maksudnya ya ini seperti wahana. Jadi kita nonton tuh kayak wahana, Mas. Oke. Jadi maksudnya kan anak-anak zaman sekarang maksudnya ya udah kalau misalnya mereka udah drakor yang tadi kita udah kan sempat Oke, bahas iya, gitu iya, kan. iya. Kalau udah suka sama misalnya udah Marvel aja. superhero aja Iya, iya. ini nih netizen ini. Ini kan fans saya banyak kan MCU fans semua Mas ya. Nah, ini maksudnya saya nih wahana gimana cara kita lihat setiap film tuh gimana gitu. Kita experience. Gitu, Mas. Setuju. Oke. Kayak gua baca komik apa aja gua baca. Oke. Indonesia, Malaysia, Eropa, Iya. Jepang, Iya, Korea. Justru wawasannya di situ ya, Mas Iya. Itu memperkaya kita. Oke. Referensi lah namanya itu. Oke. Nah, ini yang terakhir, Mas. Nah, ini sebenarnya kan kita sebenarnya sempat ada buat bajunya nih, kalian bisa lihat di sini ya, bajunya ya. Ini gua belum lihat warnanya aja udah keren loh. Oh, gitu ya. Oh, thank you banget loh, Mas. Pewarnaannya apa loh? Pewarnaannya aku lebih Full color ya? full color. Full color ya? Jadi aku nggak ada color palette. Nggak Jadi ada ya? jadi lebih ke aku kontras-kontrasin aja. Kontras ya? Iya, kontras Red, aja. blue, Iya, yellow, kayak iya, gitu iya, ya? iya. Nah, jadi Bayang. ini sebenarnya ini aku inspirasi dari Benny and Mitchell nih. Masa? Jadi dari bajunya, nah ini aku juga nih Oke, ya. oke. Ini aku ada baju khusus
buat Mas Mica. Wah, terima kasih. Thank you. Karena aku idola Mas Mica banget nih Thank soalnya. you. Iya. Ini judulnya Si Paling Sinema. Sketsanya dari sini, Mas. Oke. Gambarnya dari sini sebenarnya. Nah, kalau nanti Mas misalnya buka, nah, Boleh gua buka nggak? boleh. Nah, langsung lihat aja bajunya berarti ya. Ini belum ceritain konsepnya belum ya? Boleh, belum. Unboxing nih ya. Oh, sorry. Gak apa-apa. Nah, ini eksklusif nih, guys. Aduh. Ini gue yang kasih, tapi gue yang terima kasih. Thank you. Ini dia. Bahannya bagus loh. Cotton Combat. Nah, ini. Berapa S? 24, Ini 30, 24? 24S. 24S, 24S. Semoga cukup nih, Mas. Cukup lah. Cukup ya? Harusnya ya. Wah. Oh iya ya. Nah, ya terinspirasi dari Benny Oke, Inice ya. 100 tokoh mewakili Jakarta nih. Iya, maksudnya aduh. Si paling sinema ya. Si paling sinema gitu. Nah, coba aku pengen coba dikritik nih, Mas. Si paling sinema gitu. Nah, ini kan maksudnya aku pengen ngegambarin kayak aduh anak-anak zaman sekarang yang pengen sok-sok jadi si paling sinema gitu. Cinephile banget gitu loh. Wih, kayak nontonan filmnya Martin Scorsese gitu ya. Ya, wih. Marvel DC, aduh, gua sih skip Marvel DC. Apa itu Marvel DC kan kayak Martin Scorsese. Mas bilangnya superhero tuh cuman wahana doang. Film yang asli tuh nggak kayak gitu. Nah, itu aku pengen bilang kayak gitu tuh. Nah, gimana nih? Aku pengen dikritik nih, Mas. Dari nggak ada yang bisa kritik, gue sama lah. Enggak lah jauh. Karena gue nggak paham anak sekarang. Oh gitu ya. Oke. Gue nggak paham anak sekarang. Nggak, maksudnya dunianya ya. Udah jalan. Gapnya udah terlalu jauh ya. Oke. Kan gue udah pala 5. Iya. Kalau aku kan mewakili Gen Z nih ya. Nah. Gen Z nih ya. Oke. Tapi Lo paham lah itu. Dari teknik ininya pewarnaan itu gimana nih, Mas? Nah, kalau yang ini memang kebetulan aku yang ini pakai color palette nih. Kalau yang ini, makanya aku ada color palette ya. Iya, ini aku ada pakai color palette. Dan ada lu Tosca, masih plastisol kuning, ya. Plastisol, iya. Gue demen nih kalau plastisol begini daripada DTF. Iya, lebih awet ya. Tapi DTF-nya Uniqlo bagus sih. Gue juga nggak tahu produksi gimana. Beda Uniqlo. Keren-keren lah ini udah. Oke ya. Aduh, thank you banget loh Mas Gue Mice. pakai ya. Wih, lah. thank you banget Mas Mice. Makasih banyak ya. Aduh. Agak kegedean dikit sih. Aduh, agak kegedean ya. Tadi aku sebenarnya Ya, aku jadi takut oversize lah gua. Oversize ya. Iya. Tadi harusnya bawain L aja ya. Udah pas lah. Iya. Thank you. Oke ya, itu dari kita udah ngobrol-ngobrol panjang sama Mas Mice. Aduh, kita udah nggak tahu nih berapa lama. Seru banget ngobrol sama Mas Mice. Aduh, kalau misalnya mau sampai besok juga bisa nih sebenarnya. Ngobrolnya banyak nih topik permasalahan ini, kegelisahan gitu ya. Masih banyak. Tapi ya udah, semoga ini bisa mewakili. Amin. Ya, gitu aja sebenarnya dari Ngelantur. Kali ini kita di segmen talk show. Ini sebenarnya segmen talk show pertama kita, Mas. Oh. Maksudnya kita biasa tuh ada yang namanya ngedate. Ngedate. Ngelantur update itu biasa kita ngobrol aku sama co-host aku bahas update perfilman di minggu itu biasanya. Belum pakai narasumber apa enggak? Ya, itu belum ada, belum. Ini baru ini. Ini pertama kali. Oke lah. Mas Mice. Wih, pertama langsung keren begini, langsung legend ini. Oke lah, udah gitu ya guys. Jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia. Kita follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol sama gua seputar perfilman, TV series, anime gitu-gitu, komik juga, silahkan ngobrol di link yang gue taruh di bawah ya. Itu ada grup WhatsApp Ngelantur Corps. Ah, itu tempatnya fans-fans Ngelantur. Dan boleh diinin Mas, kalau ada yang mau diinin Misa Kartun di mana aja itu bisa dilihat. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Gue bisa pesan aja. Lu keren loh kalau lu bisa manggil narasumber lain. Wih, thank you banget Mas. Dengan style lu begini bisa jalan. Wih, thank you Mas. Iya beneran. Thank you Mas. Ya. Makasih. Iya. Lanjutkan. Iya, soalnya kan aku ngeliat kayaknya sekarang terlalu formal gitu ya. Aku pengen lebih ngelantur aja ya. Lanjutkan, itu aja sih. Oke, siap. Lanjutkan ngelantur. Siap. Oke, gitu ya guys. Kita jumpa ya semoga di segmen talk show berikutnya kita lihat narasumber siapa. Oke, bye-bye semuanya. Oke, aduh lama nih ya.